Hari ini gue akan ngobrol dengan Chandra Liao, seorang filmmaker yang juga teman lama gue. Let's go, Chandra Liao. Aduh, Raditya Dika. Apa kabar, Dit? Baik. Lo habis ketumpahan chat atau? Iya, makanya nih jadi gini baju gue. Aduh, Dit, jujur seneng banget gue bisa kesini. Kenapa lo seneng terlalu basa-basi? banget. Enggak terlalu basa-basi. Gue gak mau basa-basi dan gue akan ngomong ini sekarang sebelum kita ngobrol panjang. Karena gue akan cerita panjang duluan kayaknya. Sikat. Ya, izin. Ada apa ini? Dit, gue udah kenal lo udah cukup lama. Iya. Dan ada satu poin yang gue gak lupa dan ternyata itu efek hampir 1,5 tahun 2 tahun ini. Jadi tuh gue tahun 2022, Dit. Iya. Aduh, 2022 tuh gue sempat kena case. Di mana gue kena hoax. Yang itu yang soal mantan itu kan? Iya, dan setelah itu hidup dan karir gue selesai, hancur lah gitu. Dan sama 1,5 tahun apa yang gue lakukan, salah satunya gue tuh menikmati atau nonton stand up comedy di waktu-waktu gue. Karena di saat momen gue jatuh, itu tuh gue nyari cara untuk healing kayak gimana, Dim. Cara untuk gue sembuh tuh kayak gimana ya, cara gue gak stres, gak kepikiran ini tuh kayak gimana ya. Akhirnya gue nontonin stand up comedy yang dimana gue balik lagi ke poin Radit pernah bilang, dan ini sebenarnya lesson yang sederhana banget. Untuk menjadi komika yang baik itu harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Bener. Betul kan? Untuk mencari ide atau mencari konten yang akan disampaikan di materinya. Dan gue itu jadi patokan gue, gimana sih orang yang bisa berdamai itu kayak gimana sih gitu loh. Orang yang bisa sembuh dengan masalah, kepahitan, kesalahan dia, atau apa yang pernah dia rasakan, keresahan gitu, gimana sih. Akhirnya gue nontonin stand up comedy. Dan gue selama 1,5 tahun ini gue jatuh cinta banget sama stand up comedy. Bahkan sampai di level di mana? Gue kasih tahu ya. Ini mungkin nggak banyak datang dari youtuber mungkin atau orang-orang konten kreator kayak gue. Gue nontonin sampai suci yang dulu gue nontonin juga di YouTube. Gate-nya tuh gue semua nonton di YouTube. Sampai gue ya udahlah, ini gue udah nonton bolak-balik, gue keluar itu nontonin komedian luar akhirnya. Dit, gue nontonin, udah tau lah pasti semua orang pada mikirnya pasti nontonin siapa sih, Kevin Hart. Ya Kevin Hart ya udah pasti semua orang udah tahu, Chris Rock. Gue nontonin sampai macam Dave Chappelle. Gue turun lagi langsung ke John Mulaney, ke Aziz Ansari, Hasan Minhaj, sampai ke salah satu co-writernya dari Dave Chappelle yaitu Neil Brennan. Gue nontonin semuanya. Dan gue sampai hafal semua Dave Chappelle tuh punya specials namanya Equanimity and the Revelation. Terus ada What in a Name, ada The Closer, The Dreamer. Kemarin baru dapat Mark Twain Prize juga dari di Netflix juga. Dan salah satu komedian favorit gue sekarang adalah Neil Brennan sebenarnya, co-writernya Chappelle Show di Dave Chappelle, Blocks, 3 Mic sama Crazy Good. Gue nontonin dan itu adalah cara gue untuk healing ternyata, gitu loh. Tiap hari sampai sekarang gue non-stop konsumsi stand up comedy karena gue ngerasa kayak gila ya, ini loh orang-orang yang berhasil berdamai dengan dirinya dan berhasil menjadi konten atau materi buat mereka gitu. Gue nggak mikir untuk jadi konten atau apa dari kasus gue, tapi gue cuma mau lihat orang yang survive itu kayak gimana sih. Ya gue nggak bisa ketemu orang-orang banyak orang dan segala macam kan. Jadi gue nontonin stand up comedy. Karena Dit, gue aja untuk ketemu sekarang ke orang-orang kayak gini nih, ketemu lu ke akhir-akhir ini recently gue habis dari podcast sana sini, itu baru bisa di tahun ini. Karena gue nggak bisa ketemu orang selama hampir 1,5 tahun atau banyak orang, karena di otak gue tuh mikir gini, ini orang tahu nggak cerita gue, ini orang tahu nggak ya sebenarnya tuh kayak gimana, ini orang udah nonton belum ya klarifikasi gue, ini orang udah pihaknya kemana nggak ya, kayak itu semua di otak gue. Jadi gue prefer untuk nggak ketemu sama sekali. Jadi hampir 1,5 sampai 2 tahun gue nggak kayak ada ajakan ketemu, ada ajakan collab, ada ajakan podcast misalkan, gue tolak semua sampai akhirnya gue bercoba untuk lebih berdamai. Akhir tahun ini baru kayak yuk siapa gue kemarin podcast sana sini sampai berakhir di Raditya Dika, dan gue ngerasa ini jadi pinnacle dari semuanya karena stand up comedy yang sembuhin gue untuk datang di sini sekarang ngomong sama lu, Dit. Jadi thank you. Anjir, merinding gue. Terima kasih Raditya gue, Dika. Chandra Liao. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Akhirnya gue bisa sampein. Terima kasih banyak. Pertama gue nggak nyangka bahwa omongan sederhana itu bisa punya impact ke orang ya. Itu kadang kita sebagai kreator
kadang kita cuma ngomongin apa yang kita rasain aja, termasuk yang soal ya kalau mau jadi komedian harus berdamai dengan diri sendiri gitu. Tapi kadang kalimat itu bisa ngebantu orang sampai sejauh itu kita nggak pernah tahu. Lo mungkin dalam posisi yang sama juga, lo pernah ngomong apa ke orang dan akhirnya sampai sejauh mana itu bisa ngedorong kan. Gue jujur ya, terus terang ya. Gue tuh udah lupa kasus lo sebenarnya. Jadi emang ketika lo datang kan tadi kan, tadi kita ngobrol. Gimana Chan, apa kabar gitu. Terus lo bilang sekarang udah baik, udah better. Ya, gitu gue kan. opening tadi ketemuan adalah gue sudah baik-baik saja. Lo sudah baik-baik aja. Gue mikir tuh sebenarnya kapan dia nggak baik-baik ya gitu. Artinya sebenarnya kayaknya orang juga udah move forward sama itu gitu. Orang lain kan atau orang betul. ini. Mungkin lo masih ada kayak gitunya. Gue tahu sih yang paling ganggu adalah pemikiran bahwa orang lain nilai gue apa ya. Itu yang paling malesin kan sebenarnya. Orang lain tuh nilai gue jadi kayak gimana. Dan lu gak punya waktu sebanyak itu untuk menjelaskan kadang ke orang. Kayak gue misalnya ketemu lu lagi di masa waktu kasus itu atau kayak sekarang, gue gak punya banyak waktu untuk menjelaskan A sampai Z apa yang sebenarnya terjadi kan. Nah itu yang jadi susahnya juga gitu. Tapi kan klarifikasi lo bagus banget. Nah gak semua orang untuk klarifikasi tapi. Oh gitu? Itu dia. Ya kan gitu udah pasti kasus utamanya atau kesalahan utama udah pasti akan mengalahkan kebenarannya gitu loh. Itu yang biasa sering terjadi kan gitu. Iya, karena orang punya kebenaran sendiri di kepala dia. Nah itu dia seolah itulah yang objektif, padahal enggak kan. Iya. Gue ngelewatin itu klarifikasi juga nggak gampang, Dit. Itu video klarifikasi juga gue harus buat one take karena gue mau menjelaskan tanpa editing apa segala macam, minim lah. Gue harus take 200 kali take. 200 kali retake gitu karena gue nggak kuat di saat itu. That's how I'm broken, bahasa Inggris bener nggak ya? Sehancur itu di saat itu. Dan itu soalnya impactnya mana-mana kan. Maksudnya terutama ke kerjaan dong. Udah pasti, maksudnya kayak kalau secara pribadi kan kayak tadi ya, misalkan bersosialisasi jadi udah kayak alien gue itu, kayak nggak mau ketemu orang apa segala macam lah gitu, nggak bisa gue untuk ngeproses otak untuk berkomunikasi gitu, susah. Gue ada masa di mana ini tanpa harus gue jelasin spesifik, ada masa di mana tabungan gue itu dari yang ya amin puji Tuhan karena kerja keras jadi ada nilainya 10 digit gitu ya, jadi cuma belasan juta. Di 2023. Itu abisnya tuh karena buat kebutuhan atau jadi kan banyak juga tuh. Kan gue memang ada kebutuhan yang mesti gue take care juga. Tapi satu sisi juga cicilan lah dan segala macam. Satu sisi gue nggak dapat banyak job lagi jadinya gitu loh. Dan gue nggak jadi aktif juga di sosial media karena in order untuk press button record aja di kamera itu gue susah banget saat itu untuk kayak terus ngevlog atau bikin konten apa ya, nggak tenang untuk mental state-nya. Mental state-nya untuk ada di depan kamera tuh nggak bisa. Nah sekarang tuh gue udah benar-benar kayak yuk ngapain, ayo let's go. Gue tuh dari April kemarin, mungkin teman-teman ada yang sempat nonton ya, terima kasih yang nonton di Instagram gue tuh lagi sering banget bikin konten lagi sekarang, konten pendek dari semenjak April, dan baru semenjak April ini, bayangin dari tahun 2022 awal karya yang gue bikin cuman rewind aja paling gitu loh. Rewind Indonesia aja 2022 sama 2023 kemarin sama Epic Rap Battle lah. Iya, yang rap ya. Iya, gitu. Selebihnya cuman kayak ada sempat kayak kontrak endorsement dengan satu produk, yaitu gue masih selesain yang kontraknya sampai tahun ini, dan itu gue udah autopilot. Ngerjain ya? Gue nggak sama sekali untuk kreatif, gue minta tolong tim gue untuk ayo gue mesti ngapain, gue cuma bisa syuting doang karena untuk proses kreatifnya nggak bisa, gue nggak bisa, benar-benar nggak bisa di situ. Oke. Nah, karena itu berita bohong, maksudnya artinya lo tidak ngelakuin itu. Nah itu yang bikin itu jadi nyesek banget buat lo. Maksudnya tidak ada kebenaran di tuduhannya. Itu yang ngebuat lo jadi, dan orang bisa kebeli itu kan, maksudnya itu kan yang jadi impactnya ke lo jadi seperti kemarin. Titik baliknya apa? Katakan lo kan lo bilang lo nonton stand up itu. Tapi pada berapa lama gitu, di mana lo mulai ngerasa kayaknya gue bisa comeback nih. Apakah artinya suatu pagi gitu kayak tiba-tiba nih saatnya atau gimana? Ngerti. Gue nggak jauh-jauh, Dit. Gue ada seorang content creator, gue ada seorang filmmaker. Hal yang bikin gue puas apa sih? Yaitu bikin karya atau bikin konten. Jadi kepuasan atau cara sembuh juga tuh ya dengan bikin. Jadi di waktu gue tahun 2022 sampai sekarang
sampai sebelum April itu nggak bisa bikin apa-apa, itu kan yang bikin jadi makin nggak bisa sembuh lagi gitu loh. Gue nggak bisa bikin apa-apa selain Rewind itu. Nah, titik poinnya itu adalah Rewind Indonesia 2023 kemarin. Yang Raditya Dika ikutan, dan gue terima kasih Dit masih mau sempetin waktu untuk ikutan Rewind 2023 Indonesia. ya? Yang kemarin yang gue minta Cia. Oh video ya? Ya. Oh iya inget. Gue minta Cia sampai ke Radit mintain video dong, dikasih. Jadi, tapi kan gue nggak dateng. Ya tapi kan cuma di sini aja. Maksud gue itu kan kontribusi juga. Ya, jadi gue terima kasih. Nah itu salah satu titik poinnya juga kenapa gara-gara gue jadi ada tantangan baru di tahun bikin Rewind itu, dan gue jadi benar-benar maksimal. Jadi gue tuangin semuanya untuk bikin project itu. Jadi gue ibarat kayak distract, gimana ya, kayak distraksi yang bagus untuk bikin lagi. Karena gue ingat Rewind Indonesia 2022 gue nggak maksimal karena lagi masih baru banget, dan gue di posisi minta tolong banget sama partner gue waktu itu si Cia Nikolai, director kedua, untuk yuk tetap jadiin, karena hampir nggak jadi tuh Rewind Indonesia yang 2022. Itu Rewind Indonesia 2022 kan gue juga ikut tuh. Yang 2022 enggak ya? Enggak, 2021 ada loh. 2022 itu yang diuploadnya ke channel Deddy Corbuzier. Oke. Ya, lalu. Ya, itu benar-benar emang lagi nggak ini ya. Ibarat gue nggak terlalu perform di sana. Akhirnya di tahun 2022 Indonesia 2023 ini, gue setelah saking banyak nonton stand up comedy, healing, berdamai, yaudah gue mulai maksimal lagi di tahun 2023. Dan dari situlah titik poin di mana oke, gue udah mulai tenang lagi karena karya yang gue hasilkan maksimal. Terima kasih semua buat apresiasinya. Dan dari situ gue nonstop untuk bikin terus. Habis itu next langsung ayo Andovi, Jo mau bikin apa? Ayo kita bikin Epic Rap Battle Presiden Indonesia. Yaudah ayo bikin. Lu mau kayak gimana? Lu mau naikin level? Yaudah gue naikin level produksi lu. Gue pakai teknologi XR apa segala macem. Nextnya abis itu apa lagi? Udah gue mau bikin konten dulu sekarang yang pendek-pendek dulu sebelum nanti balik ke maksimal lagi di YouTube. Sekarang lagi mulai lagi gitu. Jadi dari poin Rewind Indonesia 2023 sih momen gue balik lah gitu. Dan lo terima Rewind itu kan berarti mood udah bener dong? Iya. Pas lo terima kan? Iya. Nah itu memang itu pada suatu hari memang udah baik aja gitu? Jadi gradually waktu proses Rewind. Jadi kan kurang lebih proses itu 4-3 bulan. Di waktu awalnya emang agak susah gitu. Aduh gue harus bikin Rewind lagi, pelan-pelan progres. Tapi 1-2 bulan gue push untuk ternyata emang gue suka bikin gitu loh. Emang gue suka bikin konten. Akhirnya gue kayak terjun balik lagi. Wah seru nih, emang nih seru. Gue udah kayak lupa tuh diri gue yang kayak dulu cuman gue tuh coba di rumah kalau misalkan ada waktu sendiri cuman pengen diem aja gitu loh. Nah makanya kenapa gue sering banget nonton hampir stand up comedy di mana-mana, karena waktu gue di rumah nonton gitu loh. Gue nggak bisa dapatkan itu ketika gue nonton film. Ini anehnya Dit. Gue nggak bisa dapat rasa satisfy atau rasa healing tersebut ketika nonton film, di mana art form yang gue cintai adalah film. Karena buat gue film itu tuh gini. Again tetap film adalah art form yang buat gue paling kaya lah, paling rich, paling beautiful gitu. Tapi art form ini akan terbentuk kalau ada art form yang banyak, which is ada sinematografi, ada elemen art direction, ada elemen scoring, sound design jadi satu. Nah ketika itu kita balikin ke stand up comedy, kan kuncinya kan hanya elemennya sedikit ya, writing dan performing gitu. Somehow si artis ya atau senimannya ada di sana gitu, langsung ngomong. Jadi lebih dekat penyampaiannya gitu loh. Kalau film kan ibarat tuh semiotik, kayak apa namanya, subliminal gitu. Kalau mau nyampein misalkan Joko Anwar mau nyampaikan message ini gitu kan, dia nyampein lewat film, subliminal tuh. Itu yang bikin indahnya gitu loh. Gimana cara nyampeinnya. Tapi kenapa gue connect dengan stand up comedian, kayaknya itu juga gitu loh. Karena orangnya langsung yang ngomong, orangnya langsung yang nyampein apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu loh. Gue tahu si masa dimana John Mulaney dulu dia ngedrugs, sekarang dia balik stand up comedy, dia buka semuanya, dia ngomong, dia jadikan itu konten gitu loh. Itu di Baby G ya? Iya di Baby G. Terus kalau Cepel kan sempat Cepel Show udah nggak jalan, abis itu bertahun-tahun. Akhirnya gue sampai nonton stand up comedy yang Unexposed, adalah dia nge-expose Comedy Central dan juga kenapa dia di-cancel atau apa ya? Unexposed. Dia ngasih judulnya apa gitu? Di YouTube kan? Iya di YouTube. Yang dia marah-marah kan? Iya, Unexposed tau gue. Unexposed Iya. Nah di situ, jadi kayak wah, walaupun ini performance stand up, ya kan, sebuah seni, tapi terasa lebih dekat. Itu yang gue rasakan waktu nonton. Gitu. Gatsby nonton nggak?
Gatsby Hannah. enggak, gue kayaknya belum nonton deh. Itu juga di akhir-akhir dia mengkritik komedi itu sendiri. Boleh tuh, siapa Dari, tuh? Siapa Gatsby? Hannah Gatsby. Hannah Gatsby, oke. Perempuan orang Australia. Iya. Menarik banget ya. Sumpah menarik banget. Karena tahu nggak, di underlying kemurnian stand up itu, underlyingnya adalah pain and truth sebenarnya. Rasa sakit dan kejujuran. Jadi kalau lu belum bisa berconnect dengan rasa sakit yang lu punya, dengan kejujuran, ketulusan yang lo hadirkan, itu nggak akan hidup panggung itu buat lo. Jadi emang itu syarat utamanya. Lo harus naik ke sana. Lo sakit apa, lo sampaikan dengan jujur. Di salah satu episode The Simpsons, ada badut, lo tau Krusty the Clown kan? Gue tahu, tapi gue lupa namanya. Gue tahu bentukannya. Yang mana? Kan? Tahu gue badut yang mana? Badut Krusty the Clown itu dia mau nyobain stand up comedy, Pak. Terus yang nama juga badut kan, dia melakukan hal-hal badut yang bisa dilakuin. Nggak ada yang ketawa. Orang-orang pada nonton di situ nggak ada yang ketawa, dia sedih, depresi dia. Anjir, gue udah nggak lucu lagi kali ya gitu. Terus tapi pada satu momen dia disuruh naik karena udah ada jadwalnya. Oke. Gue naik aja lah, udah gue ceritain aja soal betapa udah nggak lucunya gue. Akhirnya diceritain dia, mau lucu, dasinya dibuka sama dia. Gue udah nggak lucu banget lah apa segala. Orang ngakak. Kaget dia. Di waktu dia nggak mau menunjukin komedi ya kan? Iya kan? Ketika dia tidak berkomedi, ketika tidak melucu, dia jujur. Itu orang ngakak semua. Menertawakan betapa tidak lucunya dia sekarang. That stand up comedy itu dia. Iya kan. Jadi art form ini memang paling apa ya? Gua mencintai banget art form ini. Tapi lo sempat dapat bantuan profesional juga kah selama 1,5 tahun ini? Tidak. Oh enggak. Oke. Psikolog gitu enggak ya? Gue saking nggak pengen berkomunikasi sama orang, sempat disaranin sih waktu itu sama si Pat Go waktu itu. Tapi gue di mindset yang kayak, aduh untuk ngomong, untuk komunikasi, untuk ini kayak gue belum siap gitu loh untuk benar-benar ngomong pribadi gitu loh. Jadi ya gue pakai cara gue sendiri untuk healing, which is kayak tadi gitu loh. Ya mungkin jadinya waktunya lama gitu loh. Mungkin itu salah satu poin yang akan jadi lesson juga buat gue ke depannya. I think I should get like professional help untuk kayak begini-begini instead of dealing with myself aja sendiri gitu loh. Karena jadi lama banget gitu loh. Gue jadi kayak nggak aktif banget di mana-mana, nggak mau bikin apa-apa, cuman jadi autopilot. Kalau ada kerjaan aja ngapain gitu loh. Kerjaan pun juga nggak banyak ya gitulah. Psikolog gitu. pasti ngebantu banget sih. Oke. Dia pasti punya banyak sesi terapi yang pas buat lo gitu. Kalau next time lo punya problem dengan perasaan lo sih gitu. Yes, siap. Tapi lo aman ya sekarang ya. Gue ngeliat lo juga udah happy gue udah banget. bisa happy, udah bisa senyum ke orang-orang, sekarang ketemu orang, nggak perlu mikir-mikir banyak macam-macam lagi. Kalau gitu gue ngomongin stand up komedinya aja nih kalau kayak gini nih. Oke, apa nih? Favorit lo? Favorit gue kan ada banyak tuh yang lo all tonton time, nih. Jujur aja masih Dave Chappelle sekarang. All time Dave Chappelle, yang mana? Dave Chappelle, yang mana spesialnya? Iya, spesial yang mana? Spesialnya jujur aja gue sih kayaknya The Dreamer kemarin keren banget. Dreamer keren. Cuman gue harus kebalik ke Sticks and Stones. Sticks and Stones. Itu yang trilogi ya, yang ada 3 ya. Salah satunya itu ya. Kenapa suka itu? Gue suka Sticks and Stones karena itu pertama kali gue nonton Dave Chappelle. Pertama kali gue nonton Dave Chappelle di situ. Gue mungkin pinpointnya salah tapi ceritanya yang mana. Tapi gue ingat banget ketika gue pertama kali nonton Dave Chappelle. Gue nonton Sticks and Stones, kan dia materinya kontroversial banget kan ya. Dia speak up banget, apalagi soal dia mempercandakan soal LGBT. Wah gila, ekstrim banget. Untuk Sticks and Stones itu favorit gue. Tapi kalau beat favorit gue itu adalah waktu dia menceritakan komedian teman dia, Daphne Dorman namanya. Jadi dia menceritakan dia stand up di salah satu tempat, abis itu dia ngajak orang sebagai opener yang dia baru kenal di kota itu, namanya Daphne Dorman. Terus dia bilang, stand up dong jadi opener gitu tempat gue. Pas dia jadi opener, ngebom katanya buat selama 40 menit gitu. Dan berakhir show dia mulai,
si Daphne ini dia duduk di depan gitu. Dia bilang si Dave Chappelle kalau biasanya kalau udah ngebom nih komedian dia tuh balik pulang nangis gitu loh, atau udah nggak mau tampil lagi atau nggak mau muncul lagi. Tapi dia masih muncul untuk dengerin si Dave Chappelle-nya gitu perform. Dan di saat itu jadi sebuah apa sih namanya kalau komedian riffing ke si Daphne balikin terus, ternyata jadi sebuah elemen yang menarik. Padahal di saat itu penontonnya tuh udah nggak suka sama Daphne, udah benci banget, lu ngapain sih di depan sampai dikatain gitu loh. Tapi Daphne balikin dengan satu punchline soal LGBT yang dimana jadi buat satu pada ketawa gitu loh. Jadi kata Dave Chappelle jadi sebuah show yang bukan show justru, jadi sebuah conversation aja gitu loh. Nah gue ngarah ke poin LGBT-nya ya, gue lebih kayak ke idea of someone yang udah nggak lucu, berani untuk muncul, untuk take class kata dia sebutannya ke Dave Chappelle, dan berakhir jadi sebuah performance yang lebih dari performance, datang dari Dave Chappelle langsung sendiri. Abis itu dia selesai show-nya, Dave Chappelle kena kontroversi yang dimana Daphne itu nge-defend dia. Menurut gue ini quotes-nya gue masih ingat sampai sekarang, karena Dave Chappelle kontroversinya tuh katanya suka dibilang punching down ke kaum-kaum LGBT gitu. Terus yang dia sampaikan di situ adalah si Daphne bilang di tweet, Dave Chappelle itu nggak punching up or punching down, tapi dia punching lines dan dia master di craft itu. Gitu. Menurut gue itu quotes yang wow. Tapi artinya lu mengagumi rangkaian peristiwa ini dalam artian bagaimana? Tapi nggak salah itu bukan di Stick and Stone, gue lupa makanya. Jadi kalau misalnya spesialnya Stick and Stone, tapi kalau yang itu beat itu kalau nggak salah di antara di Closer atau di Stick and Stone, antara itu. Ya artinya lo suka bagaimana orang tadinya udah nggak lucu terus masih ini, bukan masalah LGBT-nya bukan. Kalau kelakuan komik Indonesia. Biasanya kalau misalnya kita stand up nih, kalau emang lagi nggak lucu ngebom tuh pasti emang pulang duluan. Itu pasti, karena nggak enak hati kan. Anjir gue lagi nggak lucu lagi, gue pulang dulu deh. Ngerapiin lagi gitu. Tapi kalau lucu Pak, nggak pulang-pulang. Wah, di euforia ya, euforianya ya. Mending euforia, tapi kayak, gimana bro? Tadi gitu. Ada rasa itu, entah kenapa ya. Ada rasa untuk validasi ya. Gimana tadi gitu ya. Gimana nih? Ada rasa untuk kayak wah tadi keren kan gitu. Iya. Dan itu nyandu Pak. Makanya pas kemarin berarti lo nggak pernah nonton stand up Indo ya? Langsung off air. Off air itu yang gue mungkin belum pernah. Iya. Gue harus nonton. Gue kasih tiket 1 buat lo. Ini yang gue mau nanya makanya, karena Radit gue tahu mau ada stand up. Gue minta tiket, boleh nggak Dit? Boleh dong. Ntar gue kasih 1. Yes. Gue pikir gue mau beli 1. Iya. Mau minta 1. Ya oke, gue mau minta. Aman nanti gue kasih. Gue itu begitu gue selesai tour yang cerita cintaku, gue kelar, gue sedih karena gue tiap hari tiap minggu gue stand up kan, selama 55 show Pak. Begitu tuh selesai, sedih banget, jadi kayak ada bolong di dada gue. Selesai karena selesai. Bukan karena show-nya kenapa-napa, tapi karena selesai kan. Itu kayak aduh ada yang bolong nih di dada gue nih. Akhirnya gue 2 bulan kemudian gue bikin tour baru namanya Cerita Sebelku. Iya, ini yang baru lo ini kan. Ini Cerita Sialku. Cerita Sial yang baru. Sorry. Iya, terus yang Cerita Sebelku itu baru kelar 48 show. Ini 2 bulan gue bikin lagi. Tadi gue mau tahun depan kan. Nggak Cuman bisa. Nih tim gue kan taunya tahun depan kan. Karena pas di meeting gue bilang, oke, gue tur tahun depan, gue tahun ini mau santai-santai aja gitu. Nggak taunya gue nulis kok jadi sih. Ya udah deh, santai aja deh, latihan dulu. Ngundang orang ke sini 5 orang. Kok makin rapi ya? Ya udah deh, undang 20 orang deh, jualan tiket buat tiket latihan. Kok pada ketawa ya? LPM-nya udah rapat, LPM live per menit. Jadi kita ngitungnya itu semenit ada berapa ketawa gitu. LPM udah rapat nih. Udah show deh. Langsung Raditya Dika. Emang lu gak bakal bisa jauh-jauh dari apa yang lu udah cintai, Dit? Gak bisa Pak. Iya itu dia. Gak bisa gue. Kemarin tuh lucunya gini. Jadi baru kemarin Dit. Gua nonton Andovi stand up. Jadi Andovi yang bener lu. Recently baru 2 mingguan ini masuk ke
this community atau kayak semacam grup ya atau komunitas, gua nggak tahu sebutannya apa, namanya Batavia Jokers. Tahu Batavia Jokers. Iya, jadi stand up comedy dalam bahasa Inggris kan. Baru 2 minggu, udah 2 minggu ini Andovi masuk sana, udah 2 kali dia udah open mic berapa kali gitu, udah show. Kemarin show juga jadi opener. Harus ketemu dia. Ya, gua harus bawa dia ke sini. Dia kemarin di kaum Jakarta kemarin. Jadi syarat buat Andovida Lopez, Batavia Jokers. Materi dia lucu banget kemarin. Nah, ini ya sikat Andovida. Karena mungkin itu dia dapat saran dari si Coki, katanya dia cerita gitu loh. Kayaknya lu bisa sentuh nih stand up comedy bahasa Inggris gitu loh. Coba aja. Akhirnya disentuh. Wah, Pak, itu kalau misalkan gue nggak tahu ya, kayaknya sih bakal diupload materinya gitu. Tapi ada yang berapa disensor karena nggak boleh gitu loh. Iya. Tapi gue seneng banget gitu loh. Seneng bukan berarti Andovi ya, tapi fakta bukan Andovinya. Ya Andovinya juga sih anyway, karena fakta di mana dia banyak keresahan, dia biasa sampaikan entah lewat konten atau dengan ngobrol ke kita gitu loh. Tapi gue mau ambil cara ini untuk gue sampaikan dalam bentuk stand up. Makanya gue seneng banget kemarin nontonin di Batavia Jokers. Gila juga itu anaknya. Iya bro, gak tahu nih 2024 lagi ada macam-macam sana sini. Gue terakhir ketemu Dovi itu di musikal dia, lo juga datang kan? Ya, polarisasi. Gue itu aja gue kayak pas ngelihat dia main di situ, anjir ini orang berani banget bikin musikal, main 2 kali. Terus begitu selesai gue nelpon dia kan, gue bilang kayak Dov, gue mau apresiasi lo dong gitu, tadi bagus banget gitu, terus boleh nelpon nggak gitu, gue telepon gitu, lo keren banget lagi gini, terus dia bilang, iya Dit, tapi suara gue Dit, suara dia habis kan, suara dia habis. Dov, lo ke ini deh, ke dokter gue punya dokter pita suara Pak. Gue punya dokter pita suara, dan karena kalau emang oke banget gue mau sumpah, karena kalau gue udah syuting teriak-teriak abis kan. Oh lo juga kayak gitu, punya problem juga? Iya. Jadi waktu gue lagi tour, ada tour yang berapa, 5 tahun, 4 tahun lalu, itu gue Sabtu Minggu main 2 show. Berasa tuh kayak ada yang ganjel di leher kan. Gue nyari dokter, terus disaranin sama Mas Ari Lasso ke dokternya dia, dokter pita suara ini di Brawijaya dekat sini. Terus rumah sakit Brawijaya, gue kesana di endoskopi Pak, endoskopi masuk gitu, pita suara gue udah ada dagingnya. Waduh, udah bengkak berarti ya? Jadi kayak kapalan. Oh iya. Di pita suara ada kapal, karena kegini terus kan. Kalau pita suara kan berbenturan terus. Iya. Ya itu biasanya ciptaan gara-gara teriak atau ngomong, maksa. Kayak gue kan main gitar, kan ada kapalan kan. Nah itu kayak kapalan tapi di sini. Di leher. Di pita suara. Nah ya bisa hilang suaranya atau efeknya kayak gini, emang pecah permanen aja gitu, kecuali kalau mau dioperasi, which is gue nggak mau sih. Dan akhirnya ya gue diajarin teknik ngomong yang bener. Oh ada teknik ngomong, bukan diobatin justru. Diobatin karena juga. Diobatin harus Diobatin juga untuk radang-radangnya. Kan ada obat, ada operasi juga, tapi ada teknik juga di sini. Ada tekniknya, jadi ngomongnya pakai perut. Jadi kayak maksudnya tuh ngomongnya tuh dilepasnya dari ketika lo ngomong lewat kayak perut nyanyi gitu. Iya kayak nyanyi. Iya. Karena kebetulan kan nyanyi kan ada suara. Kadang lo kalau dengar suara dia ngobrol sama suara nyanyi itu beda. Ada orang kayak gitu tuh. Makanya gue sekarang kan suara hidung gitu. Tapi ya, itu ngebantu banget. Iya. Ngebantu banget. Walaupun sekarang gue jadi nggak berani untuk ngambil Sabtu Minggu show ya. Gue sekarang kalau show cuma Sabtu doang. Tapi artinya gue kasih ke Andovi, gue nggak tahu deh di kontak sama Andovi abang. Oh makasih banget ya. Itu terakhir kali gue ketemu dia gitu. Cuma dia aktif banget ya. Belum lagi kopinya dia. Iya gitu mungkin ya. Apa namanya? Ya makanya tahun ini lagi tahunnya mencoba dia. Gue juga satu sisi waktu diajakin untuk bikin Epic Rabbit of Presidency juga salah satu hal yang kayak siap mau bikin ini gitu loh. Tapi gue bilang sama dia, lu nggak bisa balik dengan cara yang biasa nih, ini harus dalam skala yang berbeda nih. Yaudah yuk. Pokoknya dia lagi mau yuk dengan semuanya aja sekarang gitu loh. Karena dia udah nggak kemana-mana kan, maksudnya dia nggak punya channel kan. Iya kan tadi kan dia di narasi gitu kan. Oh udah nggak? Udah nggak, dia udah nggak. Yang masih di sana si Jovialnya. Gitu. Jovi masih di sana sebagai CCO. Nah sekarang dia fokus ke konten dia itu yang show ada di TikTok gitu. Oh tahu gue sama Andreas. Terus ya udah makanya mungkin dia lagi nyari mau ngisi waktu atau apa, akhirnya dia coba
stand up. Dan sekali lagi gue seneng banget karena ini orang biasanya ngomel, komplain sendiri gitu kan. Dia berdamai untuk jadi stand up. Itu poinnya, gue seneng banget nontonnya gitu. Bukan karena materi doang ya, tapi karena gila Bener sih. lu. Karena Gue jadi iri juga kayak lu bisa begitu ya. Akhirnya nggak tahu. Gue kayaknya nggak bakal seberani atau mencoba Andovi, tapi ya naik lah. Andovi udah ngajakin gitu, tapi nanti naik. lah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia kalau lu maunya. Gue masih belum tahu, tapi kayak gue bahasa Indonesia. Gue aja sampai kepikiran, ini gue ngomong sama tim gue. Gue tuh cinta banget kan sama art form ini kan, tapi gue tahu I'm not a stand-up comedian, tapi gue tahu beberapa skill-skill yang lu sempat sampaikan juga. Gue sampai mencoba, apa gue coba cara kayak gini ya? Gue punya channel YouTube atau channel sosial media gue. Gue bikin kayak gini. Gue bikin stand up, gue bikin video, gue lagi stand up di rumah aja gitu. Yang nanti editingnya di-cut ke penonton yang nggak ada di sono. Adalah, gue kayak saking cintanya gue pengen bikin afro ini, gue bikin gue lagi stand up tapi karena gue tau editing kan, gue editing dengan ketawa orang lain yang mungkin gue syuting dulu mungkin terpisah untuk menjadi sebuah show. Karena lu nggak mau ketemu penontonnya. Karena gue belum bisa ada di depan banyak penonton gitu. Oke. Gitu. Jadi elemen stand up comedy itu 3 menjadi sebuah syarat. 1 panggung, 1 materi, 1 lagi penonton. Jadi ketiganya itu harus ada. Ya, gue masih belum siap yang penonton itu. Kenapa? Ini rahasianya nih. Stand up comedy itu adalah conversation, Pak. Semua orang tuh mikirnya dia adalah sebuah monolog yang berdiri sendiri. Orang mikirnya gitu dong. Gue nyiapin materi dari rumah, gue ngambil mic, terus gue ngemeng nih materi yang gue siapin nih. Tapi sejati-jatinya itu adalah percakapan antara lu sama penonton. Bukan artinya lo ngomong ya, apa kabar hari ini, nggak gitu juga. Tapi lo reading the room, baru lo ngeluarin apa gitu, yang berkoneksi dengan roomnya. Jadi either tuh materi lo udah siapin atau ada 1-2 riffing kecil atau apapun lah itu ya. Tapi conversation itu harus terjadi. Nah, ini yang terjadi ketika gue menulis materi baru. Sekarang gue baru memahami, baru-baru ini malahan, bahwa penulisan materi gue itu ditulis ketika gue ketemu penonton. Jadi gue udah punya materi, terus gue ngomong kena nggak kena apa. Jadi gue vibing sama the whole materinya. Misalnya gue ada materi soal anak gue nih, gue bawain, penonton ketawa, itu gue nge-vibe di situ, gue terusin nih, walaupun nggak gue tulis. Nah tiba-tiba ada materi barunya. Pulang gue baru rapin lagi. Ya itu kan basisnya dari open mic juga kan. Kayak ngetes materi, nanti ternyata materinya terbentuk lagi karena show tes itu. Iya kan? Iya. Oke. Nggak mau coba? Gue tuh masih, buat gue gimana ya, gue masih sifatnya masih kuatan di belakang layar sih. Maksudnya kayak gue harus disiapin banget gitu loh. I've known to my groups friends and people ini, circle gue ini, Andovi dan segala macem, lucu mereka kadang ketawa-ketawa aja sama tingkah-tingkah gue, tapi itu somehow bukan dalam form yang gue sampaikan begini gitu loh. Paham. Kemarin aja Andovi bilang, Dov, gue mau ikutan dong. Enggak Chan, nanti lu ketawanya pasti roasting gue atau kayak nggak niat gitu loh. Gue habis itu gue rekam habis itu, Dov, izin ya, ini casting video ketawa gue untuk nanti gue pas di show lu gue ketawa gue. Tolong di-consider ya, udah. Terus lanjut lagi, aduh tapi show-nya bahasa Inggris. Oke, gue ketawa dalam bahasa Inggris. Gue kirim dia. Jadi cara gue berkomedi kayak gitu. Gue suka stand up. Tapi mungkin dalam posisi penikmat sekarang. Bukan dalam bentuk pengen jadi pelakunya. Betul. Dan gue masih di situ. One day jadi, you never know. Gue nggak memposisikan kayak kalau saat ini nggak jalan, one day nggak bisa lagi, nggak Ridley Scott aja bikin film aja baru di tahun umur dia 40-an gitu loh. Jadi akan ada lah kalau udah soal seni kayak begini kan macem-macem. Tapi buat gue lagi di posisi cinta dengan stand up comedy sekarang kayak gitu sih. Ya, apa lagi stand up comedy apa lagi? Tadi kan ada Dave Chappelle. Gue suka banget Hasan Minhaj. Hasan Minhaj, King's Jester dan juga Homecoming King. Homecoming King menurut gue best banget. Somehow Homecoming King Hasan Minhaj ini kata teman gue juga dan gue juga ngeliat juga. Lu kalau ngelihat Andovi kayaknya kayak Hasan Minhaj. Karena dia tuh kan ini bahkan body language banget kan ya. Gitu-gitu banget yang gerak-geraknya animatik banget. Nah, Andovi somehow kayak gitu juga waktu kemarin gue lihat gitu loh. Dan muka-mukanya sama-sama India.
Tapi dia bukan India kan? Iya bukan. Coba stand up kemarin dia ada materi India, lucu juga sih dia. Oke. Ya jadi Asam Minas gue Skulking Chester, Homecoming. Tapi gue jujur jatuh cinta sama komedinya Asam Minas waktu dia bikin Patriot Act. Itu kan di Netflix. Iya Netflix, Patriot Act, cara dia berkomedi soal sosial isu atau politik kan. Iya. Karena ada elemen visual, ada elemen grafis. Itu yang gue suka. Di Homecoming King kan juga ada. Iya Homecoming King, tapi itu Homecoming King kayak pertama kali gue introduce Hasan Minhaj. Oke. Terus pas tau Patriot Act berapa kali season itu isinya grafis semua kayak ini ya jadi staple Hasan Minhaj tuh visual komedi kayak gini ya pakai grafis ya. Gue kira di Homecoming King cuman ini doang, nextnya tuh nggak bakal ada lagi. Pasti Patriot Act tuh yang benar-benar dia emang stand up dengan pakai multimedia seperti ini. Iya. Gitu sih. Gue sekarang lebih banyak nonton Clean sekarang. Oke, siapa tuh? Stand up comedian Clean. Oke, belum. Kalau yang gede-gede sih Jim Gaffigan. Oke. Ada Brian Regan. Wah, ini nama-nama yang gue belum pernah dengar nih. Yang sekarang gue suka banget itu, lupa lagi namanya. Nate Bargatze. Oke. Itu Clean semua. Sebastian Maniscalco. Oke, ini nama-nama ini kan terekam kan. Nanti gue nonton podcast balik gue akan langsung cek lagi. Nah, gue sekarang spesifik nonton yang Clean. Oke. Saat ini, karena emang materi gue kan 17 plus ya. Ya ngerti. Iya. Pengen nyari dimensi yang lain aja gitu dari teman-teman yang bukan teman-teman, gue juga gak kenal ya. Cuma maksudnya dari orang-orang yang bikin materi stand up tapi bener-bener squeaky clean gitu loh, bener-bener nggak ada yang jorok, nggak ada yang kasar gitu. Itu kayaknya kesulitannya lebih deh. Betul juga sekarang elemen cuss words gitu kan, kata-kata swear words itu jadi punchline kadang, ya kan, jadi lucu gitu loh. Menarik banget. Wow, oke. Gue kayak nggak ngarah ke situ karena emang dimensi yang belum gue pernah sentuh untuk gue cek gitu. Karena biasa gue selalu ke capture kalau nonton potongan-potongan apa di Instagram atau komedian mana, wah dia lucu nih karena ada swear words-nya juga. Jadi gue pengen nonton gitu. Jadi ke track karena itu kan nunjukin emosi. Anjir lucu banget gitu loh. Pas lagi emosi gitu loh. Gitu. Kemarin gue nonton Jimmy O yang juga di Prime. Jimmy O yang yang main di Love Heart. Fun fact, lucu banget ini. Jadi gue nonton dia itu gue nonton film dia sempat yang Love Heart di Netflix itu kalau nggak salah bulan lalu. Terus bulan Mei ini yang gue bikin itu konten kapan ya? Mei ya, yang gue nyanyi bahasa Mandarin. Gue intinya ada nyanyi bahasa Mandarin gitu. Oke. Viral, cukup viral, gue bilang viral gimana? Di-like oleh Jimmy O yang ternyata. Ditonton. Serius. Shout out Jimmy O yang terima kasih sudah like reel saya. Iya. Di Prime juga banyak yang bagus. Di Prime ya. Tapi nggak sebanyak Netflix sih. Iya, nggak sebanyak Netflix. Jimmy O yang di Prime. Nah, kalau lo mau nonton yang Clean, di YouTube tuh ada satu YouTube channel namanya Dry Bar Comedy. Dry Bar Comedy, oke. Itu yang materi di situ itu clean semua. Jadi orang yang perform di Dry Bar Comedy di channel itu udah pasti nggak ada cuss word, nggak ada yang kata-kata kasar, nggak ada materi-materi. Iya, gue baru sadar jadi tantangan ya. Maksudnya tantangan juga sebagai seorang komedian bikin materi yang super clean kan. Iya. Which is itu Seinfeld kan kayak gitu kan. Iya. Dia benar-benar clean banget. Tapi ngomongin Batavia Joker nih, itu klub komunitas stand up comedy di Indonesia yang berbahasa Inggris kan. Yes. Waktu lagi libur lebaran, gua sama Anissa itu makan di sebuah restoran sushi. Restoran sushinya tuh cukup mahal lah. Makanya kita cuma berdua ke situ. Jadi anak-anak gua kayaknya ini deh kita berdua aja kali ya. Karena mahal banget gitu kan. Mau ngedate aja lah berdua sama istri gua sama Anissa. Pas masuk ke sana ya kita udah booking duluan. Nah, kita masuk ketika restorannya buka. Tapi emang restoran yang ini banget, fine dining oke banget lah gitu ya. Duduk, dikasih sushi, kita pesan sushi, datang sushi, makan gitu kan. Terus ada mas-masnya ini, mungkin manajernya, mungkin apa gue nggak tahu, tapi merhatiin kita lah gitu, pakai kacamata gitu, merhatiin kita, oke. Dilayani dengan baik lah artinya lah ya. Terus tiba-tiba billnya datang, terus dia bilang, oh ya ini ada komplimen lah apa segala macam gitu. Terus dia bilang, saya ini salah satu anggota Batavia Joker. Oke, dia ngomong gitu. Mas-mas di situ. Oke, terus. Yang bener, gue langsung nyala kan. Iya.
kapan lagi ada show-nya, gue bilang. Terus dia habis itu ngasih tahu gue, ada nih Mas Radit, gue kalau nggak salah makan hari Jumat apa Sabtu, dia tuh main lagi hari Rabu apa Kamis, lupa lah gue. Pokoknya beberapa hari setelah itu. Nanti datang ya, dia bilang gitu. Gue mau banget nonton Batavia Joker gitu. Habis itu gue ada kesibukan lain, nggak datang. Ada janji lain, lupa gue. Tapi artinya gue tuh pengen banget dateng. Yes, ya. Lu pernah gue nonton waktu Andovi headline deh. Dia kayaknya 2 minggu lagi bakal headline atau dia jadi headliner. Bukan headliner, kayak one of the opener yang udah naik. Nggak tahu deh, nggak tahu. Karena kalau nggak salah dia tes dulu open mic, kalau materi oke baru di decide jadi headline atau enggak kan gitu. Yeah. Jadi ya 2 minggu lagi katanya akan ada performance lagi. Gue DM dia langsung. Iya. Andovi lo kenapa diem-diem aja? Nanti gue videoin langsung ya, Dit. Dov nih ada yang mau ngomong gitu. Iya, kenapa diem-diem aja tuh anak? Nggak, gue juga tahu Dit. Gue tahu dia juga. Dia pasti nggak pengen langsung kayak, "Wey, gue stand up comedian bahasa Inggris." Pasti dia harus step by step dulu lah gitu. Menurut gue sih gitu. Makanya gue inget banget stand up show pertama dia tuh dia nggak ngomong ke kita gitu loh. Dia malah kayak dia publish aja di sosmed, datang ya gitu loh. Tapi nggak ada, kan biasa ngomong kayak, guys datang ya di grup gitu loh. Kayak ada grup kita di WhatsApp gitu loh. Nggak dia baru yang show yang kemarin dia ngajakin gitu loh. Itu menurut gua kayak, ya memang lu bakal ada fase belum siap atau belum pede dulu, dicoba dulu. One day kalau udah mulai bertahap, ajak teman-teman. One day kalau udah mulai lebih banyak lagi gitu sih. Gitu. Oke, siap. Gua akan nonton Andovi, akan main ke Batavia Joker juga. Next buat lu apa, Chandra Liao? Next buat gue nggak mau mikir terlalu panjang. Ya. Gue cuman akan balik ke apa yang gue suka, yaitu bikin konten. Again, ketika gue buat konten, proses pembuatannya sampai akhir itu yang gue suka, itu yang gue cintain, itu yang menyembuhkan gue. Jadi gue nggak akan mikir, one day gue akan bikin apa, enggak. Gue lagi seneng-senengnya atau lagi suka-sukanya bikin konten pendek sekarang, ya udah di situ aja dulu gitu loh. Balik lagi lah ya. Ya pelan-pelan lagi lah. Nggak tahu jadi apa, nanti dulu. Yang penting bikin. Lalu ini untuk menutup nih. Jadi kalau di sini itu biasanya gue minta si Gilang nyiapin ini beberapa poin. Kira-kira kalau gue mau bahas apa ya gitu. Ini poin-poinnya adalah lu yang waktu itu COVID ya kan. Terus Chandra Liao jago sulap. Terus jatuh cinta dalam filmmaking, epic rap battle. Terus ada film Hit and Run diapresiasi sama Jackie Chan. Awal karir pernah jadi videografer nikahan, seorang Marvel geek, kayak gitu-gitu ya. Nggak ada satupun di sini yang kasus lu. Artinya, menurut gua nih, bahkan si Gilang juga, kayaknya emang lu udah fine-fine aja sih, menurut gua. It's out of people mind. Dan apapun itu, you're doing good, menurut gua. Dan gua seneng ngelihat lu aktif lagi gitu. All the best buat lu, Chandra Liao. Siap. Ya, terima kasih banyak, ya. Radit. Thank you. Gua banyak jabat tangan. Siap. Mantap. Terima kasih, Dit.